Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang hak akibat pemutusan hubungan kerja. Jadi sesi di video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu alasan pemutusan hubungan kerja. Di pasal 44, pengusaha dapat melakukan PHK pada buruh atau pekerja dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian tidak terus-menerus selama 2 tahun, maka hak pekerja atau buruh adalah uang pesangon sebesar setengah kali ketentuan pasal 40 ayat 2, penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2. Lalu pengusaha juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan tutup disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian, maka hak pekerja atau buruh adalah uang pesangon sebesar 1 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Lalu selanjutnya pengusaha juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa, maka hak pekerja yang di PHK adalah uang pesangon sebesar setengah kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerjanya sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Selanjutnya di pasal 45 ayat 2-nya, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh dengan alasan keadaan memaksa atau force majeure, tapi tidak mengakibatkan perusahaan tutup. Maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangonnya sebesar 0,75 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerjanya 1 kali, dan uang penggantian hak. Nah, alasan selanjutnya adalah pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon setengah kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak. Alasan selanjutnya adalah pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali, uang penghargaan masa kerjanya 1 kali, dan uang penggantian hak. Lalu PHK karena alasan perusahaan pilot, ya, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar setengah kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerjanya 1 kali, uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Alasan lain, ya, pengusaha juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf G tadi, maka uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang PMK-nya sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak. Pengusaha dapat juga melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan adanya putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf G, yaitu permohonan yang diajukan oleh pekerja. Maka dalam hal PHK seperti ini, pekerja tidak berhak atas uang pesangon,
tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja. Dia hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 beserta uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, dalam hal pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 36 huruf I, ya. Jadi ketentuannya adalah bahwa dia kalau mengundurkan diri atas kemauan sendiri, dia harus mengajukan permohonan 30 hari sebelum mengundurkan diri, lalu melaksanakan pekerjaan sampai batas dia mengundurkan diri, baru berhak atas uang pisah, ya, yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pengusaha juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil pengusaha 2 kali, maka hak buruh hanya uang penggantian hak dan uang pisah. Jadi tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut. Maka buruh atau karyawan berhak atas uang pesangon sebesar setengah kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaannya sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak. Pengusaha dapat juga melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi PHK karena alasan mendesak ini karena buruh atau pekerja melakukan hal-hal atau tindakan yang diancam pidana 5 tahun biasanya, seperti memberikan keterangan palsu atau menganiaya pengusaha, ya, memperdagangkan narkotika dan lain-lain. Banyak ada beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, dalam hal PHK seperti ini, ya, dengan alasan mendesak, maka pekerja atau buruh tidak berhak atas uang pesangon, tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja, dia hanya mendapat uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 dan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, pengusaha dapat melakukan PHK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2 tanpa pemberitahuan, ya, bukan penetapan, tanpa pemberitahuan. Jadi tidak perlu diberitahukan kepada serikat buruh atau buruhnya. Nah, dalam hal seorang pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, maka pengusaha tidak wajib membayar upah, tapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya dengan ketentuannya untuk 1 orang tanggungan 25% dari upah, 2 orang tanggungan 35% dari upah, 3 orang tanggungan 45% dari upah, 4 orang tanggungan atau lebih 50% dari upah. Nah, bantuan ini, ya, diberikan oleh pengusaha paling lama 6 bulan terhitung sejak hari pertama pekerja atau buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. Nah, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan
tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib tadi, ya, maka buruh atau pekerja yang demikian tidak berhak atas uang pesangon, tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja. Dia hanya mendapat uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-Undang UI yang menyebabkan kerugian, ya. Nah, di ayat 2, ya, pasal 54 ini, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja tidak melakukan pekerjaan atau tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UI yang tidak menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. Maka buruh tidak berhak atas uang pesangon, tapi dia berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 dan uang penggantian hak. Nah, dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 bulan, jadi sebelum berakhir masa tahan 6 bulan, pekerja atau buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja atau buruh tersebut kembali. Apabila pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhir 6 bulan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi, maka pekerja dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan PHK dan hak pekerja hanya uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 44 dan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, di ayat 5-nya pasal 54 ini, ya, dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhir masa 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan pekerja atau buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh yang bersangkutan dan haknya adalah uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 dan uang penggantian hak. Jadi yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon. Nah, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh atau pekerja karena pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 42. Jadi ini lebih besar, ya. Uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan pasal 43 dan uang penggantian hak. Nah, di pasal 55 ayat 2, pekerja atau buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada pengusaha karena alasan pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya. Jadi untuk yang sakit berkepanjangan ataupun cacat akibat kecelakaan kerja sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya, si karyawan atau pekerja itu berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 42, uang penghargaan masa kerjanya 1 kali, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 44. Nah, selanjutnya pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh karena alasan pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Maka hak pekerja atau buruh yang pensiun adalah uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan pasal 40 ayat 2
lalu uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Nah, PHK karena alasan pekerja atau buruh meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan uang yang perhitungannya sama dengan uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 42, uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Nah, di sini kita hanya baru atau saya baru menjabarkan besaran haknya, belum kita menghitung tentang besar rupiahnya. Jadi nanti di dalam video saya selanjutnya, saya akan mencoba membuat suatu simulasi perhitungan hak buruh atau pekerja yang di PHK dengan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi. Jadi saudara bisa memahami ketentuan yang diatur di dalam PP nomor 35 tahun 2021 tentang hak pekerja atau buruh apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus video saya untuk terutama HRD, para buruh atau pekerja, serikat pekerja, serikat buruh, ataupun para pengacara atau pemerhati ketenagakerjaan, ya, tolong diikuti video saya ini supaya bisa memahami jelas ketentuan yang diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021. Sekian, terima kasih.